GPX Ladies melawan EVOS Lynx, yang mana tadi di game pertamanya berhasil dimenangkan oleh GPX Ladies. Oke, dan kali ini kita mulai dari draftnya, di mana bertukar posisi. Kali ini GPX yang mendapatkan first picknya, sementara EVOS dengan second picknya. Oke, itu ada game yang cukup panjang ya di game pertama, di mana kita masuk ke 30 menit lebih gitu kan, dan berhasil diamankan oleh GPX setelah perjuangan mereka cukup panjang. Tapi kita harap game kedua kali ini dari masing-masing tim menunjukkan performa yang lebih maksimal lagi agar bisa menutup rangkaian hari ini dengan pertunjukan yang luar biasa pastinya. Betul sekali, di game pertama di match terakhir kita udah dikasih match yang seru banget pastinya, di mana comeback yang gila banget tadi dari GPX, berhasil mendapatkan poin pertama di game pertamanya. Tapi kali ini dari EVOS harusnya juga nggak boleh sampai kalah lagi sih. Dia pastinya lebih membara lagi, lebih semangat lagi, karena dia nggak mungkin mau sampai kalah 2-0. Paling nggak dia mau nyamain kedudukan. Satu sama lah ya minimal. Karena ini di klasmen lagi cukup kejar-kejaran juga kan. Kalau misalnya GPX ini berhasil 3-0 sih, nanti bisa jadi GPX ini puncak klasmen sih harusnya. Yes, ini bahaya banget sih pastinya. Tapi ya, back to the game, dimana sudah ada Ruby dan Gift yang ban ini teman-teman GPX. Sementara kalau dari EVOS kita melihat tetap konsisten dengan ban Karakaja. Ini masih respect ban juga sih. Sementara kita masuk di ban kedua, apa yang bakal di ban dari teman-teman EVOS? Mungkin ke arah midlanernya lagi, mungkin Parsha seperti tadi. Oke, apakah akan ke arah Parsha? Tapi balik lagi sih, dari dua tim ini mereka mempunyai mid laner yang sama-sama kuat ya. Dari Lipi dan juga Fundul, hero poolnya sama-sama banyak sebenarnya. Nggak cuma ada Yves ataupun Parsha, itu pun mereka bisa pakai hero apapun yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Tapi bagi mereka juga punya mekanik yang mudah, nggak bisa diremehin lagi dengan jam terbang yang cukup banyak ya kan. Betul, dan Jauhead ternyata yang keluar menjadi band kedua untuk teman-teman dari EVOS. Dipersempit lagi nih pool roamernya, dan memang tadi kalau misalkan kita lihat Jauhead dari Tal, dia maksimal juga, dimana ada inisiasi demi inisiasi yang dilakukan dari Tal. Ya udah cukup oke sebenarnya, dan kali ini lebih milih di ban. Lebih milih di ban kali ini karena kita bisa bilang juga dari Jauheadnya Tal tadi benar-benar mengganggu banget sebenarnya untuk pergerakan teman-teman dari GPX Ladies. Maka dari itu nggak mau kejadian yang sama terulang. Teman-teman dari GPX kali ini sudah cukup respect hero-hero yang ada, dan juga EVOS kali ini langsung nge-ban Jauheadnya biar mereka tidak merasakan pressure yang sama gitu ya dari Jauhead musuh. Betul sekali, dan Pakito kali ini di-ban dari teman-teman GPX. Tidak mau sampai ada gambling yang setara sepertinya. Kali ini tergantung dari EVOS bakal ngelepas Matilda atau enggak ya. Gua rasa di ban si Matilda, tapi kalau misalnya Matilda di ban berarti nanti bakal ada export Barats juga yang terlepas. Tadi kita lihat performa Barats dari seorang Pika juga cukup baik ya, menahan cukup banyak damage dan gak kalah sakit damage-nya. Oke, ada Matilda kali ini yang udah di ban, berarti Barats dan export terbuka ya. Ada Hayabusa juga masih bisa diamankan menjadi pick pertamanya juga, atau dia punya strategi lain. Let's see Hayabusa di confirm. Oke, apakah akan dibalas dengan link dari seorang Karamel? Kalau mau diadu assassin ya link juga bisa, atau dia ngamanin bisa jadi Barat sih. Namun kali ini dengan adanya Parsha yang lepas dan bakal diamankan sepertinya untuk Lipi, tapi kita masih melihat dulu, dan yes, dikonfirm ternyata. Oh. Oke, satu hero ada efek yang cukup besar kali ini sudah diamankan oleh seorang Lipi. Dan ini harusnya nanti untuk defense turretnya bakalan lebih gampang lagi dari teman-teman EVOS, dimana akan sulit dengan adanya feeder airstrike dari seorang Parsha. Bakalan sulit kalau misalnya musuh mau coba untuk nge-push turret yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Lynx. Tapi jangan khawatir, Chang'e mungkin masih terbuka. Kalau Fundul pengen pakai Chang'e lagi itu masih bisa banget. Apakah di pick? Karena kalau nggak di pick sekarang, gue yakin di ban harusnya. Yes, kalau kita bahas soal mid laner, mungkin masih ada beberapa sosok hero yang sebenarnya kemarin sempat muncul juga sih. Dari Lilia juga mungkin masih oke, tapi kali ini Lunox ternyata diamankan terlebih dahulu karena masih fleksibel sih. Dia bisa ditaruh di bot lane kayak tadi dipakai sama Cincau, atau ditaruh di mid lane juga masih bisa. Jadi ini Lunox ini pick yang oke banget sebenarnya untuk teman-teman GPX. Tuh, Lunox menjadi salah satu pilihan yang tepat, dimana kita juga lihat tadi di match sebelumnya Lunox tapi dipakai sama Cincau ya. Itu benar-benar ngasih damage output yang ampun-ampunan, mukul mundur teman-teman dari EVOS Lynx. Tapi kali ini bersama Baxia sudah diamankan oleh wow,
tipikal bermain Earl kan agresif. Dengan Baxia nih cocok banget sebenarnya. Wow, ini dengan adanya Baxia, Parsia bisa banget terancam, dan dari Esmeralda juga. Karena memang dari Baxia sendiri ini ultimate-nya itu Tortoise Quiescence ini benar-benar mengganggu banget, nanti bakal ke arah Esmeralda. Tapi ya kita bakal lihat nih strategi seperti apa dari EVOS yang bakal dimunculkan ketika sudah adanya Baxia. Yes, betul sekali. Tapi kalau misalnya Tal pengen coba lawan agresivitas dari seorang Earl, boleh banget ngepick Kufra sih daripada di band. Oke. Kufra atau Akai masih bisa sebenarnya. Rafaela. Ya. Oke, ternyata Rafaela. Your team yang is muncul. banning. Wow, ini Rafaela ini lebih enak sebenarnya kalau ada combo-komboannya nih, kayak contoh Barats kah, atau misalkan kayak contoh lain mungkin Alpha. Balmon juga masih oke sih sebenarnya. Ya karena bisa kita bilang tadi Balmon dari Caramel juga itu bagus banget sebenarnya, kalau buat tipik lagi masih worth it sebenarnya ya. Betul, Balmonnya tadi benar-benar efektif banget dari early kontes-kontesnya, dari retrinya ketika kontes di arah Lord tadi itu benar-benar on point banget. Dan kali ini kita masuk di fase band kedua. Apa yang bakal di ban dari teman-teman EVOS di band keempatnya? Masih dipikirkan secara matang karena ini game yang cukup penting juga menurut gua. Kalau misalnya mereka nggak berhasil curi 1 poin Your bakal jadi team bahaya. is Dan banning. kemudian ada Kufra, mungkin teman-teman dari Voslings masih menyangka Baxianya bakalan dipakai di side, masih bisa karena ya. Betul. Tapi menurut gue ini sih Baxia bakalan dipakai sama Earl ya. Yes. Memang Your kalau memang team kita is bahas soal banning. Baxia sendiri bisa banget mau ditaruh di samping juga, kayak misalkan kayak dipakai sama LA gitu. Kayak tadi LA-nya jadi frontliner bisa banget. Dan kali ini Roger yang keluar sebagai band keempat dari teman-teman GPX. Oke, band terakhir. Yuk, kira-kira apa nih? Belum ada sideline nih. Apakah bakal ini Poveus sebenarnya masih ada sih, tapi ada Esmeralda kayaknya nggak akan mungkin di pick juga. Xborg masih terbuka, tidak ada yang menotis keberadaan Xborg, apakah akan di ban ataukah nantinya di pick sama antara dua tim ini. Oke, last band Xborg ya cukup bagus juga untuk menjadi salah satu frontliner tambahan untuk Xborg, untuk GPX maksudnya. Tapi kalau memang misalkan Grok, Your wow. team is banning. Wow, ini bandnya sih udah ngincer sih. Memang ini coba untuk mematikan hero-heronya dari Earl. Mas Ben, mungkin kalau emang mau nge-ban ke arah junglernya bisa sih. Link mungkin di ban harusnya ya. Link bisa, Barat juga sebenarnya masih open sih. Cuman mereka memang udah punya penangkalnya, di mana ada Lunox yang pasti damage-nya nanti bisa ngejebolin Barat. Kita udah lihat tadi di game pertama. Tapi gue sih ngelihatnya ya, dengan adanya Hayabusa dari maksud gue dari seorang Sky, itu bakalan sulit ya kalau misalnya dipakai sama Barat, karena kita tahu Barat sendiri itu tidak terlalu cepat pergerakannya. Dan untuk seorang Your team Caramel is picking. yang kita tahu pergerakannya cukup lincah, itu cocoknya sama hero-hero yang mobilitasnya tinggi sih harusnya. Yes, karena Barat juga udah langsung di ban menjadi last ban kali ini. Dari, wah ini head to head coachnya juga ngeri ya. Coach Kido sama Coach Kectap. Ini dua orang punya segudang pengalaman nih. Iya. Jadi pastinya draftnya juga nggak main-main. Pengalaman di e-sportnya lama, bahkan gak cuma di Mobile Legends aja ya. Mereka udah melanglang buana di e-sport itu lama banget. Jadi pengalamannya dari segi untuk ya mungkin misalnya tadi dari teman-teman EVOS Links masih belum bisa menang di game pertama, itu ada peran dari Texam juga untuk menenangkan, untuk menstabilkan mental anak-anaknya. Tapi kita lupa ternyata ada Karina yang masih bisa waktu dipakai, atau kalian slot. Wow. Asik sih, iya. Dan Betul. slotnya berhasil langsung di pick juga. Wih, ini asik sih. Dan slotnya Caramel nih. Ya. Slotnya Caramel ini kita tahu ya, tadi kita sempat notice juga di mana Caramel ini tipikal player yang lincah banget, pressure-nya tangannya bagus gitu kan. Dan dengan adanya slot ini bakalan cocok banget harusnya buat seorang Caramel. Tapi Yuzong, ini bagus sih kalau misalnya mereka pick Yuzong untuk incer Parsianya, boleh banget. Seenggaknya kalaupun misalnya Yuzongnya nanti juga bakalan bonyok pas lagi coba cari seorang Parsia, at least dia bisa memecah formasi teman-teman dari EVOS Links. Oke, Yuzong kah ini ya jadi pilihan yang oke juga, tapi ya Lapu-Lapu not bad juga sih. Lapu-Lapu Yuzong salah satu fighter yang Alice juga mantap nih. Berarti ada dua nanti yang bisa masuk ke daerah backline-nya. Memang kalau dari EVOS juga belum ada asuransi red dan yes dikonfirm Alice dan Lapu-Lapu. Wah, ini sih investasi late game ya teman-teman GPX, mantep banget ya. Lunox, Alice, aduh nggak kebayang. Frontlinernya Baxia, Lapu-Lapu
bisa flanking atau misalnya bisa lompat ke area backline milik teman-teman EVOS Lynx. Ini sih dari GPX komposisinya lengkap ya. Dari EVOS juga sama lengkapnya, dimana ada Esmeralda yang bisa menggunakan Falling Star Moon ke area belakang. Cuman kita tahu Lunox juga tidak semudah itu untuk ditangkap. Dengan adanya Order Brilliant bakalan sulit sebenarnya untuk menangkap Lunox. Bukan gak mungkin, tapi agak sulit ya. Dan juga adanya seorang Tal dengan Rafaela akan cukup membantu di fight-nya bakalan jadi lebih sustain lagi. Namun kali ini Lilia menjadi pick terakhir ternyata dari teman-teman EVOS Lynx. Oke, berarti ini mungkin bisa jadi Parsia ditaruh di samping nih. Karena ya Lilianya tadi Lipi juga aksinya dahsyat juga gitu kan. Baitnya, ngezoningnya ini kuat banget, dan sepertinya Parsia ditaruh di samping juga not bad. Karena match up sama Elise itu benar-benar bisa di press habis-habisan dari Elise. Oke, betul sekali, dan ini dia grafik dari masing-masing tim. So, buat kalian para EVOS fans, ayo dikasih boostingan semangat lagi para playernya, jangan sampai kendor. Dan untuk para player GPX tetap respect terhadap EVOS Lynx. Dan ini dia, kita sebentar lagi akan menyaksikan game terakhir atau match penutup kita hari ini antara EVOS Lynx versus GPX Ladies. Mau ngingetin aja nih, nanti abis pertandingan ini beres atau rangkaian ini berakhir, kalian akan disuguhkan oleh video premiere dari WISC ya. Ada muka-muka player-player kita yang cantik-cantik, jadi jangan sampai ketinggalan. Di subscribe dulu channel YouTube-nya di Kitty Project biar nanti kalian bisa langsung ikutan nonton premiere videonya. Jangan lupa dinyalakan juga loncengnya biar ada notifikasi nanti pastinya buat kalian. Dan ya, ini kita bakal masuk di game terakhir kita. Jadi dari para penonton sekarang yang masih standby, yang masih menunggu, boleh sih diprediksi dulu nih. Game 2 bakal ke arah EVOS atau GPX. Langsung ditulis di kolom komentar sekarang juga. Apakah 2-0 atau ke 1 sama? Langsung aja kita masuk ke game terakhir kita hari ini antara GPX Ladies melawan EVOS Lynx. Oke, dan kita bakal lihat dari start buff di mana purple buff yang dituju dari kedua junglernya. Mungkin kalau kita lihat dari Little Wanderer yang akan berada di daerah bawah sepertinya, ini membuat posisi dari teman-teman EVOS bakal lebih dekat untuk nyampe ke Little Wanderernya. Betul sekali, dan kita lihat dulu masih cukup aman, early game yang cukup tenang bisa gue bilang, dimana dari masing-masing nomor tidak melakukan gangguan terhadap masing-masing jungle ya. Ya, masih sabar-sabar aja, namun sakit banget tadi itu zoning out dari Tal ya. Pilih on point, dan Sky kali ini masuk dengan Hayabusanya coba untuk poking damage ke arah Tal, namun Caramel juga siap, dan Retribution. Caramel di boss, Retributionnya berhasil mendapatkan Little Wanderernya lagi. Iya, gila sih Caramel tuh retrinya selalu timingnya pas banget ya. Tadi juga di game pertama Lord yang udah di zoning sebegitu dekat masih berhasil diamankan dengan Retribution. Bahkan tadi dia datang terlambat aja Little Wanderernya bisa diamani gitu ya. Oh no, kali ini red buffnya coba dikontes, sekali langsung puncture dari Caramel, sakit banget. Cara Elenera langsung di cover dari Earl-nya. Oke, menggelinding-gelinding saja dari seorang Earl, kali ini hanya memberikan sedikit pressure karena teman-teman EVOS Lynx agar tidak maju lagi ke arah seorang Ele yang tadi kita sudah lumayan low ya. Dan kali ini Sky dan juga Lancelot-nya mungkin akan sedikit berhati-hati lagi. Tapi benar-benar ini early game-nya cukup tenang sih, walaupun tadi sempat ada sedikit gangguan ya dari teman-teman GPX, tapi tidak dilanjutkan. Begitu kelihatan EVOS-nya sampai, mereka langsung mundur. Oke, dan sudah level 4 untuk Pika, dimana sudah ada Falling Star Moon. Ini untuk mempercepat clear minion bisa, untuk menjadi inisiasi juga bisa. Dan kali ini kita bisa lihat dimana Earl yang sudah mencari informasi di daerah bottom lane ke arah mid lane. Masih cukup aman dan juga tenang, walaupun kita lihat di arah bottom lane dari Elise dan Parsia tadi cukup baik, tapi ternyata Ele, wah galak banget nih Ele bos, gitu kan. Y1 ternyata dari Ele dan Pika barusan, namun ya alhasil intinya minion atas sudah clear, dan kali ini bisa untuk nge-setup turtle duluan sih kalau memang mau, karena sudah ada Caramel yang nge-setup. Langsung ditabrak kali ini dari roda gila Earl, coba ditabrak lagi, kali sudah datang dari Tal. Phantom Execution dan Retribution berhasil mengamankan, coba untuk mengejar targetnya itu adalah Ele, dikasih puncture lagi, sakit banget, dan Caramel dengan puncture yang sangat baik. Wow, puncture sangat baik dari seorang Caramel dan Reptri yang sangat tepat waktunya, dimana turtle-nya berhasil diamankan. Tapi kita lihat tadi ada Hayabusa ya, kayaknya berhasil untuk men-steal purple buff milik seorang Caramel, dan yes, betul sekali akan dibalas oleh Caramel. Caramel udah mulai rotasi sedikit demi sedikit ke area purple buff, tapi bakal coba mendapatkan seorang Fundul. Masih ada order yang cukup baik sebagai bahan penyelamatan untuk seorang Fundul. Kali ini akan coba untuk ambil Little Wonder aja dari Caramel. Tanpa adanya purple buff mungkin akan sedikit sulit ya untuk Caramel itu sendiri.
Betul, dan kalau kita lihat, oh ini kayaknya sih langsung ngamanin Bagja juga ya, nggak mau sampai Bagja juga kecuri. Memang trading yang dilakukan juga lumayan, karena memang setup yang dilakukan dari EVOS tadi udah di setup duluan, jadi nggak mungkin juga dari GPX yang udah agak terlambat dipaksain nanti malah jadinya takutnya blunder. Yes, betul sekali. Maka dari itu mungkin harus lebih hati lagi. Namun kita lihat udah ada seorang Kincang coba untuk area depan Tal harus mundur terlebih dahulu. Cukup banyak damage yang diterima juga oleh seorang Earl kali ini di backup oleh seorang Pundul, masih berhasil aman. Namun Earl dan juga Cincau harus mundur terlebih dahulu, membuat Arshanya dapat space untuk farming terlebih dahulu di arah bottom lane, dan juga bakal coba di backup oleh Karamel dan ada seorang Lipi juga yang akan nyusul. Oke, dan banyak sekali short skill yang keluar tadi di arah mid lane, bahkan hampir 4 ultimate total yang dikeluarkan di arah mid lane. Namun sekali ini kita bisa melihat di mana Karamel coba untuk nge-steal ke arah crab-nya, coba diambil dari jungle-nya dulu, sementara Pundul harus kembali ke arah mid lane. Ya, betul sekali. Dimana ini Earl sih zoningnya bagus banget, buka mapnya selalu bagus ya, selalu ngasih info yang cukup baik untuk teman-temannya. Dan kali ini hati-hati Earl, terus banyak damage flicker yang sangat bagus on timing, gak kena feeder airstrike-nya, cuman kena beberapa cicilan dari seorang Karamel aja, tapi masih bisa untuk ditahan. Dan feeder airstrike yang tidak membuahkan hasil kill ke arah teman-teman dari Postlink, gak masalah, masih bisa ditahan. Dan juga dari Sky kali ini coba untuk dibantu oleh seorang Earl ke arah seorang Pika. Backup dari Cincau kali ini mundur menggunakan Wings by Wings kah? Enggak, ternyata bakal coba dipaksakan terlebih dahulu. Sorry, itu ada di bawah ternyata Parsianya. Oke, dan Turtle mulai di setup lagi nih, tapi teman-teman dari GPX sudah berkumpul berlima bahkan mau dikomit, namun dari Parsia juga udah mulai OTW. Masuk ke daerah belakang, masih ada stun yang sangat baik kali ini, dan Earl yang langsung jadi korban pertama. Masih cukup kuat dari Cincau, ternyata Gals tumbang juga bersama dengan Pika. Langsung out dari Karamel, kabur menggunakan function, namun Pundul kali ini berhasil diincap dan berhasil mendapatkan double kill dari Lipi. Masuk kali dari Violet yang datang terlambat dan coba untuk mengacak-acak kali ini. Sakit banget Shadow dari Sky. Berhasil mendapatkan fight back-nya, retribution pun keluar bagi saya karena Tal, namun masih bisa survive. Oke, 3 player dari GPX tadi berhasil ke down, tapi dibayar oleh seorang Sky. Meskipun tidak bisa meratakan cukup banyak, tapi at least mereka nggak rugi-rugi banget lah ya, bisa dapetin 1 kill tadi atas seorang Parsia. Dan Karamel kali ini coba diganggu oleh seorang Earl, galak banget ini bakjanya Earl, bener-bener dikasih sedikit damage dan gak berasa ya ke arah seorang Earl. Ya, karena emang udah keras banget ini dari Earl, paling udah ada 1 item mungkin, namun Tal kali ini yang bakal diincar, ditabrak dengan roda gila dan harus down juga dengan shadow kill yang dimiliki dari Sky. Namun Earl juga harus ditumbangkan menjadi 1 kill barasan, 1 bayar 1. 1 bayar 1 kali ini menambah gold yang dimiliki dari teman-teman EVOS Link, tapi nggak masalah, masih early game, GPX masih bisa ngejar. Dan buat EVOS Link mungkin harus lebih berhati-hati lagi, karena kalau gue lihat ini Earl-nya sih zoningnya parah. Informasi dari Earl ini selalu efektif, musuhnya di mana, teman-temannya nyari peluang di mana. Namun kali ini Turtle akan coba dimulai oleh teman-teman dari GPX dan yes, berhasil di-secure secara aman. Free Turtle untuk teman-teman dari GPX, dimana memang dari EVOS juga nggak mau nge-contest sih, karena kita udah lihat rotasi dari Karamel juga ke arah bottom lane yang dimana dia coba untuk mirroring, namun di top lane-nya nih ini harus di defense nih. Yes, betul sekali, harus di defense terlebih dahulu. Namun udah ada setup yang dilakukan oleh teman dari GPX kali ini. Ele coba mengeluarkan belakang shadow kill, kali ini digunakan Tal udah cukup low dan berhasil tertackle dengan backup 2 orang yang cukup baik. Ada feeder strike yang nggak jadi digunakan, tapi coba masuk ke area turret, di follow up juga seorang Pundul dan berhasil mengeluarkan 1 player. Ini dia momennya dimana Earl dan teman-teman GPX kalinya komit itu all in banget. Dan 1 tambahan outer turret di arah top lane milik teman-teman EVOS Link menjadi tabungan yang sangat penting buat teman-teman dari GPX Trading. Oh no, ini masalahnya di bottom lane-nya nggak berhasil didapetin nih, masih bisa di defense. Jadi kerugiannya malah makin besar untuk teman-teman dari EVOS tadi. Dan kita lihat di top lane Karamel bertemu dengan Sky yang cuman kayak hello aja, nggak ada poking-poking damage. Sementara kita lihat di mid lane Ele yang udah mulai barbar kali ini karena Tal. Tapi ada Lipi, hati-hati damage dari Lipi kalau masuk semua bisa banget sih untuk nge-shutdown. Coba nge-shutdown dan kali ini goldnya jadi seimbang ya, dimana tadi tertinggal sekitar 2000, kali ini sudah diseimbangi oleh teman-teman dari GPX. Dan poin killnya juga sama, tapi Pika di bawah dalam bahaya kali ini. Masih coba di commit, terlebih dahulu masih berhasil untuk survive ke area turret. Apakah bakal dipaksakan untuk masuk? Udah ada backup dari seorang Pundul dan juga Ele bakal masuk ke dalam kah? Oh, ternyata selalu terburu-buru. Mana? Gak ada minion, tapi masih berhasil untuk di backup juga teman-teman yang lain. Dan bahkan 2 kill didapatkan lagi oleh
GPX Lady. Karamel kali ini hadir, coba mencari keuntungan tapi order pilihan yang sangat baik dari seorang Fundul kali ini nggak berhasil mendapatkan poin kill dari seorang Karamel, tapi itu cukup low banget. Karamel kali bakal coba di commit dan yes, berhasil ter-take down. Oh no, miss mekanik sepertinya dari Karamel barusan, dan kali ini coba di defense lagi dari DP. Sakit banget damage-nya masuk, masih punya Black Shoes sebenarnya, dan yes, masih bisa kembali lagi dengan darah yang penuh, namun turret berhasil didapatkan. Oke, dua auto turret dari Evos Lynx kali ini sudah didapatkan oleh GPX Ladies, yang mana artinya pikiran GPX Ladies bakalan lebih luas harusnya daripada teman-teman Evos Lynx. Namun Turtle lagi-lagi berhasil diamankan oleh Sky dengan sangat mudah. Dan Sky sudah mulai ada scouting di arah mid lane-nya, di mana sudah melihat posisi dari support tadi, namun dia belum mau terlalu komit. Sementara kalau kita lihat jungle-nya mulai dikuasain lagi sama teman-teman dari GPX, semakin sulit dari Karamel untuk balikin network yang ketinggalan. Oke, masih coba untuk ditahan terlebih dahulu di area mid lane. Gak ada inisiasi yang begitu parah, hanya sekedar saling clearing wave aja. Sementara itu, hati-hati, Pearl bakal coba cek seorang Karamel, ketahuan ternyata Karamelnya mundur dulu, bakal coba didahin karena Karet dan Karamel kali ini masih escape, tapi kita lihat di arah belakang Lele galak banget dan bahkan satu shadow kill berhasil menumbangkan seorang Parsha. Namun kita lihat Lilia coba mencari seorang Sky, masih cukup low, tadi tidak bisa bertahan lama. Lilianya kali ini berhasil di take down. Inner turret yang top lane berhasil didapatkan dengan sangat cepat, bahkan di menit ke-9 ini Evos Lynx juga kehilangan cukup banyak turret. Oke, dan kali ini purple buff yang bakal coba diambil. Kalau Cincau dapat ini bahaya banget sih. Dan udah di secure juga, Karamelnya bakal coba untuk maju. Dia nggak punya retribution, memang delay sebentar lagi, tapi harus dikontes. Jangan sampai dikasih lepas. Pika yang coba nebeng di depan, Earl-nya juga udah mulai sekarat. Gila, ini Earl sih pressure-nya bener-bener gila ya. Tapi balik lagi dari seorang Karamel juga pincah ternyata untuk menghalau pergerakan dari seorang Earl. Oke, bakal dipaksa Pika. Tidak ada stress, coba dibuka dan berantem dengan seorang Ele. Tapi dibalaskan dengan kematian seorang Tal kali ini. Karamel, kamu ke depan dan berhasil menumbangkan seorang Baxia. Di follow up juga oleh Lydia yang berhasil mendapatkan another point kill atas seorang Alice. Gila, Karamel menjadi superhero barusan, langsung berhasil mendapatkan satu kill. Namun kali ini masih ada Sky. Jangan melupakan Sky, dia juga bisa untuk beraksi untuk paling nggak clear minion dulu. Yes, dengan shadow kill-nya nggak boleh dikasih minion tengahnya ada, dan berhasil dihancurkan. Namun Sky berhasil di shutdown, stun yang sangat baik dari Violet. Wow, tadi usaha defense-nya cukup baik sebenarnya dari seorang Sky. Dia sempat di shadow kill tengganya dan auto turret dari mid lane berhasil diamankan. Tapi momen yang sangat tepat dikeluarkan dari strike oleh seorang pilot. Kali ini Lord bakalan coba untuk di zone sama teman-teman, tapi ternyata dari seorang Karamel berhasil nge-take kill. Another point kill, Parsha juga menyusul Lord. Begitu pada dengan Lilia, kali ini 3 player dari Evos Lynx berhasil diamankan dan Lordnya ke reset. Ini seenggaknya bisa ngasih momen buat teman-teman GPX melakukan push dari lane yang ada. Oke, mungkin bisa incer ke arah mid lane-nya dulu, atau kalau emang sebenarnya dari GPX mau setup ke arah Lord, masih bisa juga, di mana 3 player dari teman-teman Evos yang masih belum respawn. Oke, teman-teman Evos kali ini masih menunggu untuk 3 player dari respawn, maka dari itu Lord ini info yang cukup baik. 3 player Evosnya ada, ya udah kita coba Lord, tapi Pika dan juga Tal kali sudah hadir. Nyaris hadir aja, nyaris banget kali ini. Tadi soalnya Talnya tuh udah deket banget sama Lordnya dan udah di banget darahnya. Kalau sekali kepuk aja itu, aduh, nyaris banget. Tapi kali ini fightnya masih berlanjut. Coba untuk kontes ke arah purple buff. Ele yang ada di bagian depan coba untuk memukul mundur teman-teman dari Evos. Cukup tanky juga, dan Cincau kali ini masuk ke dari belakang, masih menunggu pola damage dan harus sedikit mundur nampaknya. Oke, bagus banget dari seorang Cincau, dimana dia aware banget ya terhadap pergerakan dari temannya. Ketika Ele masuk, dia coba ikut masuk ke area belakang, dan itu tugasnya seorang Elis. Ketika sebenarnya ada yang masuk ke belakang, dia harus follow up karena dia dengan live visionnya bisa dengan sangat membantu. Dan tapi ketika teman-teman GPX ini dari Elisnya juga ikutan mundur, pembacaan situasi yang sangat baik. Sementara itu kita lihat di arah bottom lane itu ada Esmeralda yang sedang berduel dengan seorang Cincau. Namun auto turret di arah mid lane akan secara gratis tanpa adanya gangguan bakal didapatkan oleh teman-teman Ladies. Oke, dan Karamel tertabrak dengan roda gila kali ini, harus mundur sedikit karena sudah mulai berkumpul teman-teman dari GPX untuk melakukan push. Namun yes, defense-nya cukup solid maksudnya ditunjukkan dari teman-teman Evos. Lordnya udah mulai di-clear, masuk kali ini dari Ele, coba untuk dibantai lagi di belakangnya, mengincar ke arah Violet, namun sakit banget, damage keluar, harus tumbang dari Ele. Karamel masih bisa survive karena Winter Truncheon yang sudah digunakan oleh Cincau, masih bisa
bisa ditabrak lagi kali ini. Mengejar ke arah Al dan masih ada flick out yang sangat baik, masih bisa survive. Oke, flick out yang cukup baik dari seorang Earl kali ini masih berhasil untuk mengamankan dirinya. Walaupun kehilangan seorang Ele, at least bisa memberi sedikit high pressure ke arah teman-teman dari Fosling. Yang mana tadi kalau kita lihat Karamelnya sih sakit banget karena banyak damage dari teman-teman GPX Ladies. Kali ini Karamel coba untuk melakukan farming saja. Ada satu Little Wonder yang berhasil diamankan, dan kalau kita lihat dari segi gold hanya tertinggal sekitar 3.000 sekian, bahkan ya 2.000 lebih lah ya. Dan ini masih bisa banget buat dikejar sama teman-teman dari Fosling. Oke, dan ini mulai dikejar lagi nih, dimana goldnya ya ketinggalannya cuma 2000 dan harus lebih sabar lagi sepertinya dari teman-teman GPX juga, nggak boleh terlalu greedy kayak tadi, karena ya memang niatnya adalah zoning gitu loh, niatnya adalah zoning, tapi yang terjadi malah bisa dipanis balik dan momentumnya malah dipegang sama teman-teman dari EVOS. Yap, sekali momentumnya malah bisa dipegang sama teman-teman dari EVOS. Dan kali ini sih tinggal satu inner turret di arah mid lane, kalau dicolek itu bakalan langsung habis. Tapi harus lebih hati-hati lagi karena balik lagi dengan adanya Parsha itu gampang banget untuk mendefend turret dengan feeder airstrike mungkin, dan juga hati-hati ada Tal yang mana ini bisa nge-backup seorang Lancelot dengan sangat mudah. Tapi Esmeralda kali ini bakal menjadi incaran dari teman-teman GPX Ladies, dimana Esmeraldanya udah lumayan tanky kali ini dan akan cukup menyulitkan teman-teman dari GPX Ladies kalau dibiarin free farming di area bottom lane. Oke, sementara kita lihat udah mulai di press lagi nih dari teman-teman GPX, nggak mau dikasih kendor karena udah ada Sky juga di mid lane yang tadi hampir bisa mendapatkan satu inner turret. Ada pot shadow tadi dipakai ke tengah sama dia, cuman nggak berani terlalu greedy juga. Kayak lagi nggak sih? Nah, ayo, berarti nggak? Ya, nah nggak kepukul ternyata ya, tidak apa-apa. Sabar aja dulu karena Earl-nya kali ini udah dengan rodanya di arah depan, coba untuk dipanis mungkin, namun Earl yang terlalu keras ini nggak bisa menjadi target utama dari teman-teman EVOS. Harus sedikit berhati-hati jika mereka mau target ke arah Earl. Tapi kayak ada Javu nggak sih? Ini tuh kayak tadi momennya GPX sama EVOS di game pertama ya. Turret punya EVOS tadi berdirinya sama segitu jumlahnya dan GPX-nya segini. Terus sekarang di game kedua sama banget kondisinya. Tapi itu sih inner turret di arah mid. Waduh, kayak kena angin dikit kayak udah hilang deh harusnya. Oke, dan tabrak lagi kali ini dari Earl dan cincaunya mulai masuk. Mereka mau banget untuk secure ke arah purple buff dan coba untuk masuk dari Ele, stun yang baik. Konek ke arah 2 target, namun itu sepertinya hanya zoning aja masuk dari Pundul dengan Darkening, namun tetap harus mundur. Kalau tidak boleh terlalu greedy, sekali lagi Earl yang coba untuk dikejar, masih punya flicker, tabrak lagi dari Karamel. Immortalnya pecah, masih bisa di backup kali ini, cincaunya ada di posisi depan, harus menggunakan Winter Strancher. Mau tidak mau, dan Torros yang masih dihindari, sementara di Shadow Kill di bagian belakang coba untuk mengincar dari para match-nya, masih bisa mundur. Wow, kedua yang sangat terang, tapi ternyata dari seorang Sky berhasil mendapatkan Earl. Kali ini Lord hadir, teman-teman di Fosling gak ada Earl. Maksud gua. Maka dari itu dari teman-teman GPX ini bakalan punya momen banget seharusnya untuk dapetin Lord, tapi enggak, ternyata memilih untuk melakukan push saja di masing-masing lane karena menurut gua dari seorang Tal juga sebentar lagi akan segera respawn. Dan hati-hati jika sudah mulai mendeteksi keberadaan seorang Sky kali ini, gak bisa terlalu greedy juga ya dari teman-teman GPX. Walaupun gak ada Tal kali ini, tapi masih cukup berbahaya adanya Pika coba untuk zoning ke area depan, dan Ele coba untuk melakukan zoning tapi masih berhasil secure ternyata. Sementara itu dari Sky-nya udah low banget, bakal coba dikejar kali ini oleh seorang Pika, dan Earl harus menggelinding-gelinding ke arah depan. Masih bisa bertahan, ada video airstrike yang sakit banget kena ke arah seorang cincau, bahkan shutdown berhasil didapatkan oleh seorang Karamel atas Lunox-nya. Wow. Oke, dan Lordnya masih bisa di-secure sama teman-teman dari GPX. Dan ini sebenarnya emang beresiko banget sih tadi, dan mau tidak mau dari EVOS juga harus nabrak. Karena kalau memang dibiarkan secara free bakal susah banget defense-nya, walaupun memang dari dari EVOS sendiri dia punya Parsha untuk high ground-nya, tapi ya nggak boleh sampai dibiarin free juga. Kali ini red buff yang mulai dicuri, tapi kita sudah punya 154.000 penonton. Wow. Yang lagi menonton sekarang, keren banget, gila. Gokil. Oh no, wait, sabar dulu nih. Ada Black Shoes yang udah keluar, namun Sky kali ini dengan Shadow Kill coba untuk mengejar ke arah Lipi. Nggak ada Black Shoes lagi dan Lipi harus down. Kali ini Tonros dari Karamel belum terlalu on point, masih bisa selamat juga dengan Quad Shadow. Masuk dari Ele, mengincar ke arah Karamel kali ini, masih bisa puncture lagi, namun masuk dari Pika, mengejar ke arah Sky dan harus down dari Sky-nya. Dari Sky percobaan yang sangat baik, tadi dia berhasil mendapatkan seorang Lipi walaupun langsung tukar dengan nyawanya, at least ngebuying time teman-teman dari Fosling untuk melakukan push ya. Dan kali ini kita lihat Lord berhasil dihancurkan oleh teman-teman dari Fosling. Maka dari itu mungkin teman-teman dari Fosling masih bisa seenggaknya untuk bernafas
untuk membersihkan wave yang ada. Karena kalau kita lihat nggak ada Sky, harusnya sih teman-teman EVOS Link lebih berani lagi untuk maju gitu. Oke, Lordnya berhasil di clear, namun kali ini ya memang belum masing-masing dari kedua tim masih ada satu player yang belum respawn. Ini harus sabar dulu nih. Tapi kalau kita lihat dari segi map kontrolnya udah dipegang sama teman-teman dari GPX. Dia udah coba untuk nge-tracking di daerah bus yang dimiliki sama teman-teman EVOS. Ini agak sedikit berbahaya jujurnya. Iya, ini bahaya banget. Dan oke, kita lihat juga dari teman-teman EVOS masih belum melakukan pergerakan yang cukup berbahaya. Sementara itu Earl coba untuk buka vision saja. Udah terlihat adanya Pika, bahkan coba mundur ke belakang, enggak, ternyata bakal dimajuin. Earl kali ini coba untuk memberikan sedikit kanan ke arah seorang Pika, tapi enggak berhasil. Enggak terlalu takut ternyata dari Pika berhadapan dengan seorang Earl. Namun Tal akan coba backup. Sementara itu Ele kali ini sudah hadir di area mid lane dengan adanya Pundul dan juga Sky sekarang yang akan muncul. Wow, dan sudah ada Wither Traction untuk Violet. Ada satu defensive item lagi agar ketika Ele masuk ke bagian belakang, Violetnya paling nggak masih bisa menggunakan Wither Traction untuk defensif. Ya. Namun kali ini Pika sudah harus diperhatikan juga nih. Udah mulai keras dan udah mulai tanky, bakal menjadi PR tersendiri untuk teman-teman dari GPX. Ya, betul sekali. Dan kali ini kita lihat teman-teman dari GPX sudah mulai melakukan push secara dekat dengan turret yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Link, di mana tinggal tersisa 3 inhib turret saja yang dimiliki EVOS Link. Sebenarnya kalau misalnya ini teman-teman dari GPX bakalan coba ke arah Lord, itu bakalan jadi lebih aman. Karena kalau misalnya mereka mau coba tabrak tanpa adanya Lord, itu bakalan bisa banget untuk diusir mundur oleh seorang Parsha gitu. Oke, Sky dengan Poseidon tadi coba untuk poking damage saja. Masih belum ada inisiasi yang terlalu dalam, namun kita lihat inhibitor di arah bottom lane coba untuk di-commit, namun tidak boleh terlalu over, karena kalau misalkan terlalu over gampang banget untuk dipanis dengan damage dealer yang sangat banyak dari teman-teman EVOS. Oke, damage dealer dari teman-teman EVOS juga nggak bisa diragukan lagi, cukup banyak, dimana ada Parsha, Lilia yang kita lihat tadi damage-nya udah lumayan sakit banget, dan apalagi dengan Lilianya yang punya Blessus masih bisa cukup sustain. Sementara itu dari Cicau kali ini dikasih purple buff-nya aja untuk seorang Cicau, dimana mungkin Cicau ini butuh banget purple buff. Dan kita lihat dari teman-teman GPX tadi sudah menzoning di area base milik EVOS Link. Sementara itu di area bottom lane bisa dilihat dipindahkan kamera ke bawah. Tadi ada sempat kerusuhan terjadi tapi tidak jadi ternyata. Oke, di area mid lane masih berhasil untuk diamankan oleh teman-teman dari EVOS Link. Oke, dan bakal menjadi agak sedikit pasif nampaknya, namun Lord yang udah spawn ini bakal menjadi poin penting untuk kedua tim. Gak boleh sampai dilepas free, namun kali ini di-commit Pundul dengan darkeningnya. Pika udah mulai sneaky dan ngebuka vision. Akhirnya informasi berhasil didapatkan, tidak ada dream lagi kali ini, dan Order Brilliant juga sudah dikeluarkan. Langsung counter kacir semua dan Lordnya masih berdiri tegak. Karamel maksa masuk kali ini, dan hati-hati Torlok keluar, dan Lordnya berhasil diamankan oleh Ele. Berhasil mengamankan Lordnya. Masih ada fight yang terjadi kali ini. Cicau di depan barisan depan masih bisa selamat, namun double kill berhasil diamankan oleh Mundo. Sementara Ele mengamuk lagi dengan double factor, coba untuk buy one sama masih bisa survive. Dan 2 player yang harus tumbang, namun masih berlanjut. Gak boleh terlalu greedy, masih ada Pika dan harus mundur ternyata. Wow, Ele, momen yang tepat berhasil mengamankan Lord yang akhirnya akan coba membantu mereka dari arah bottom lane. Sebenarnya bagus banget tadi dari teman-teman EVOS coba untuk kontes, apalagi Karamelnya masuk ketika teman-teman dari GPX tadi udah cukup low terkena pukulan dari Lord. Tapi balik lagi dengan adanya Ele yang cukup tanky dan juga sakit, dan Ele ini tahu banget targetnya siapa. Dia lari ke belakang, lihat dulu damage dealer terbesarnya siapa, dicari, dikasih pressure, sehingga Lord berhasil untuk diamankan secara mudah oleh teman-teman dari GPX Ladies. Oke, dan kali ini bakal coba di-push dari teman-teman GPX, sudah mulai dipotong juga dari wave minionnya. Lordnya juga udah mulai berjalan hampir masuk ke daerah bottom lane. Ini bakal jadi bahaya. Defense seperti apa dari teman-teman EVOS yang akan ditujukan kali ini. Ele di bagian depan coba fokus ke arah ini, tertarik masuk ke arah Parsha, langsung pakai Winter Transient, mau tidak mau harus digunakan. Dan kali ini kita lihat base-nya mulai terekspos, langsung dipukulin juga sama